SMP Albana. Dan yang kami hormati dan kami muliakan narasumber kita pada pagi hari ini, dan kami ucapkan selamat datang. Tak lupa pula siswa-siswi SMP Albana yang kami cintai dan kami banggakan. Alhamdulillah, tak lupa kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehingga kita bisa bersua di acara webinar pada tanggal 9 Desember 2021. Tak lupa sholawat dan salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok insan kamil pembawa risalah. Masih dengan saya Vera Wahyuni yang akan memandu acara sampai selesai. Sebelum memulai acara, kami akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini yang sudah kita awali dengan pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan tilawah, dan yang ketiga akan diisi sambutan, dan yang acara keempat akan diisi materi dan tanya jawab sebagai acara inti kita, acara yang kelima pengarahan, dan yang terakhir penutup. Oke, kita beralih ke acara selanjutnya yaitu tilawah yang akan diisi oleh Ananda Fatih Raffi Ismail Priyambodo. Disilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kazzabat Samudu bin Nuzur faqalu abasharam minna wahidan nattabi'uhu inna idzal lafi dhalalin wasur. A'ulqiyadz dzikru alaihi min bainina bal huwa kadzabun asyir. Saya'lamuna ghadan manil kadzabul asyir. Inna mursilun naqati fitnatal lahum fartaqibahum wastabir. Wa nabbihum annal Akismatum bainahum kullu syirbim muhtadar fanadau sahibahum fata'ata fa'aqar fakaifa kana adabi wa nuzur. Inna arsalna alaihim sayhatan wahidatan fakanu kahashimil muhtazir. Walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Shadaqallahul azim. Acara yang ketiga yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Ria Mikawati. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala SMP Albana, Ibu Sariwati SPTMPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru
SMP Albana beserta staf tata usaha. Yang saya hormati trainer kita hari ini, Ustadz Ahmad Fauzi Ridwan dan Ustadz Kadar Ramdhani. Kemudian yang saya cintai karena Allah, anak-anakku, siswa-siswi SMP Albana yang hebat, yang luar biasa pada hari ini ya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga atas izin Allah jugalah hari ini kita bisa bertemu ya, bertatap muka ya, agenda belajar tahfidz ya, belajar webinar belajar tahfidz efektif ya, bersama narasumber kita. Kemudian salat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sanak keluarga dan para sahabatnya, dan semoga Allah jadikan kita hamba Allah yang istiqomah di jalan Allah hingga yaum akhir. Anak-anak di antara kalian gitu ya, pada bertanya-tanya kenapa sih gitu ya, kok kita kudu ngadain ya agenda webinar belajar tahfidz efektif ini buat apa gitu? Apakah belajar menghafal Quran atau tahfidzul Quran itu sesuatu hal yang sulit begitu, atau sesuatu hal yang memang butuh ya pengorbanan yang besar dari kita gitu ya? Nanti bisa kita simak bersama begitu ya. Jadi sesungguhnya kenapa gitu ya sekolah kemudian memfasilitasi agenda webinar ini, mengingat pentingnya ya kita menjadi para hafizul Quran. Kenapa demikian ya? Karena yang kita pahami bersama bahwa sesungguhnya Al-Quran itu adalah minhajul hayat atau pedoman hidup ya bagi setiap hamba Allah yang sudah menyatakan dirinya sebagai seorang ya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam Al-Quran ya, firman Allah di dalam Al-Quran di surat An-Nahl ayat 89. Insya Allah artinya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah akan hari ketika kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri. Dan kami datangkan kamu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Itulah yang melatar belakangi kenapa kemudian tahfidz Quran itu menjadi suatu hal yang penting bagi kita sebagai pribadi muslim-muslimah ya. Kemudian anak-anakku yang dirahmati Allah, ada beberapa hal penting ya terkait kenapa kita mesti menghafal Al-Quran. Kalau tahfidzul Quran bukan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan seorang hamba Allah, maka kenapa sih kita harus bersusah payah? Nah, yang pertama gitu ya, mungkin Bu Rian bisa sampaikan bahwa sesungguhnya ya, golongan para penghafal ini, Al-Quran ini adalah golongan manusia terbaik di mata Allah. Sebagaimana hadis ya, yang diriwayatkan oleh Bukhari bahwa khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia di antara kamu adalah yang menghafal Al-Quran dan mengamalkannya. Nah, kita tidak dituntut hanya untuk menghafal Al-Quran saja, tetapi bagaimana cara kita bisa mengamalkannya. Mustahil kita bisa mengamalkan Al-Quran kalau kita belum hafal ayatnya, belum hafal maknanya, seperti itu. Kemudian, para penghafal Al-Quran ini lebih utama untuk dijadikan imam dan dijadikan pemimpin.
Ini juga ada hadis ya dari Rasulullah bahwa yang lebih berhak memimpin kamu adalah yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya di antara kamu. Luar biasa sekali. Allah memuliakan para penghafal Al-Qur'an. Dan yang kita pahami lagi bahwa Al-Qur'an ini nantinya akan memberikan syafaat di yaumil akhir. Karena tidak ada ya yang bisa memberi syafaat di yaumil akhir kecuali bacaan-bacaan Al-Qur'an kita. Jadi seperti itu, di mana disebutkan di hadis riwayat Muslim bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Quran bisa memberikan syafaatnya atau pertolongan bagi pemiliknya. Pemilik di sini bukan hanya sekedar saya punya Al-Quran, tetapi yang memiliki Al-Quran dalam hatinya. Di dalam hatinya ada Al-Quran, di dalam hatinya ada ayat Allah. Itulah yang akan nantinya mendapatkan syafaatnya. Sampai pun yang bacaan Al-Quran terbata-bata pun akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Apalagi mereka yang mampu menjadi hafiz-hafiz Al-Quran. Kemudian ya, ketika kita berupaya untuk menghafal Al-Quran, maka pahala yang berlipat ganda akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga merupakan satu penyebab mudahnya terkabulnya doa-doa kita. Nah, itu anak-anakku yang dirahmati Allah. Kenapa kita kemudian menjadikan Al-Quran ini sesuatu hal yang sangat penting? Membacanya, mempelajarinya, menghafalnya, karena banyak sekali manfaat yang kita peroleh. Syafaat di yaumil akhir kita dapatkan, kita dimuliakan ya, kedudukannya menjadi hamba Allah yang terbaik, menjadi manusia yang terbaik, kemudian yang paling layak menjadi pemimpin. Dan nanti kedudukan para hafiz Quran ini akan bersama-sama para malaikat. Nah, kemudian kalau kita mungkin ya ada agenda sekolah gitu ya, ada lomba, itu ada penghargaan, maka para penghafal Al-Quran pun ini akan mendapatkan penghargaan yang luar biasa dari Allah, di mana nanti mereka akan disematkan mahkota dan jubah ya, sebagai penghormatan kepada para penghafal Al-Quran. Ini ada hadis riwayat Tirmizi ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, penghafal Al-Quran akan datang pada hari kiamat, kemudian akan berkata, ya Tuhanku, berikanlah perhiasan kepada orang yang membaca Al-Quran. Kemudian orang itu dipakaikan mahkota karomah atau kemuliaan. Sesudah itu Al-Quran memohon kembali, ya Tuhanku, ridhoilah dia. Kemudian Allah meridhoinya. Dan diperintahkan kepada orang itu, bacalah Al-Quran dan teruslah naiklah ke surga. Lantas derajatnya di surga pun terus bertambah pada setiap ayat yang dibacanya. Karena pada setiap ayat yang dibacanya itu terdapat satu kebaikan. Jadi mungkin itu ya, anak-anakku yang dirahmati Allah ya, sebagai penyemangat pagi kita hari ini, semoga dengan tadi ya, mengetahui ya, manfaat kita menghafal Quran, jadi kita lebih semangat. Mungkin itu saja dari Bu Riam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Riam atas sambutannya yang sangat luar biasa. Kemudian acara selanjutnya yaitu acara inti, penyampaian materi dan tanya jawab yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Sebelum itu,
Oke, kami persilahkan moderator kita pada pagi hari ini, Ustadz Arif Nugroho, untuk memandu acara selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita. Dan amat sangat banyak karunia yang Allah berikan kepada kita, di antaranya salah satunya adalah kita bisa berkumpul di sini, berkumpul di dalam room Zoom ini untuk belajar bagaimana kemudian cara-cara kita yang efektif untuk menghafal Al-Quran. Nah, alhamdulillah di Albana belajar Quran, baik itu membaca dan menghafal, menjadi konsen dalam pendidikan di SMP Albana khususnya. Maka dari itu ilmu-ilmu, cara-cara yang efektif yang bisa meningkatkan kemampuan kita secara umum, kemampuan anak-anak secara umum akan terus kita hadirkan di dalam di Albana ini, ya, agar kemampuan kita semua dalam berinteraksi dan kemudian menghafal Al-Quran itu bisa meningkat, gitu ya. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah SWT, sambil menunggu ustadznya sebentar, Pak Arif akan membacakan kurikulum. Apa? Nomor api? Yang akan berapa hari yang lalu mengisi kita pada kegiatan kali ini. Beliau adalah Ustadz Ahmad Fauzi Ridwan. Ustadz Ahmad Fauzi Ridwan. Dia sudah sangat berpengalaman dalam interaksi dan mengajar Al-Quran baik di dalam dan di luar negeri. Sudah lebih dari 15 tahun beliau mengajar Al-Quran baik di dalam maupun di luar negeri. Beliau master trainer dari Amazing Quran Indonesia. Kemudian proofreader buku Amazing Quran. Beliau juga seorang guru, seorang ustadz yang mengajar di SMPIT Cordova, kemudian di Ponpes Raudatul Muta'alimin, SD Islam Al-Irham Bandung, Rumah Belajar Quran Metode Albana. Nah, ini metodenya juga sama namanya dengan nama sekolah kita. Alhamdulillah. Kemudian menjadi narasumber untuk mengajarkan metode Albana ini di MKTV Bandung. Kemudian juga menjadi narasumber dalam acara Maghrib Mengaji di Radio MK FM. Pendidikan beliau menempuh pendidikan di Ma'had Raudatul Muta'alimin Bandung, Ma'had Tahfidz Al-Imarah Bandung,
dan tafsir dan hadis UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Ya, itu adalah pengalaman-pengalaman beliau dalam berinteraksi dan mengajarkan Al-Quran. Jadi sudah sangat expert ya di bidang Al-Quran ini. Maka mari kita sambut beliau untuk hadir di depan kamera. Apa itu Mas Ustaz? Dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang Al-Qur'an dan pengetahuan, anak-anak mungkin atau kita semuanya mungkin pernah mendengar kisah tentang Avicenna. Pernah dengar Avicenna ya? Avicenna itu adalah nama seorang muslim yang sebetulnya diberikan oleh orang-orang barat. Nama sebenarnya adalah Ibnu Sina. Beliau pada usia 16 tahun menjadi dokter gitu ya, mempunyai kapasitas ilmu di bidang kedokteran dan kemudian menjadi bapak dokter dunia barat ya. Dan ilmu-ilmunya dipergunakan sampai sekarang. Nah, anak yang dirahmati Allah, ternyata Ibnu Sina sebelum mempelajari kedokteran, beliau sudah menghafalkan Al-Quran sejak kecil. Demikian juga misalnya Ibnu Khaldun, Ibnu Rushd, tokoh-tokoh yang kita kenal di dunia Islam dan dunia pendidikan, bahkan sampai ke barat, itu mereka mempunyai kapasitas keilmuan umum yang sangat luar biasa diakui dunia internasional, bahkan sampai sekarang. Tapi mereka mengawalinya dengan menghafal Al-Quran. Ya. Termasuk algoritma, di mana ilmunya kita belajar sekarang. Al-Khwarizmi, nama aslinya. Sebelum dia menjadi ilmuwan, dia sudah menghafalkan Al-Quran. Itu belum ulama-ulama dahulu, diantaranya adalah Imam Ahmad, Imam Asy-Syafi'i, dan juga para sahabat-sahabat Rasulullah, yang ternyata mereka menjadi orang-orang yang besar itu karena belajar dan kemudian menghafal Al-Quran. Nah, untuk lengkapnya, bagaimana kita bisa belajar Al-Quran secara efektif dan menghafalnya secara efektif, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ustadz Ahmad nanti untuk mengajarkan kepada kita semuanya. Silakan Ustadz, kita punya waktu sampai jam 10:30 kurang 10. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil Islami wal Qur'an wa salawatullahi wa salamuhu ala man unzila ilaihi al-Qur'an wa ala alihi wa ashabihi alladziina ta'allamu wa 'allamul Qur'an amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Al-Banna, yang kami hormati juga tentunya para Dewan Guru SMP Al-Banna serta anak-anakku yang saya cintai. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan pagi hari ini saya bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan anak-anak, dengan orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa. Tentunya pujian ini berasal dari Rasulullah SAW. Rasulullah sendiri yang mengungkapkan, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan dari sambutan oleh yang mewakili kepala sekolah, ya, dari Rasulullah SAW, Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah menyampaikan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Itulah kata Rasulullah SAW. Jadi rupanya setiap di antara kita yang ada kaitannya dengan Al-Quran, itu insya Allah adalah orang-orang yang terbaik.
Dan tadi gitu ya, aktivitas kita ini menjadi aktivitas yang terbaik. Karena ia merupakan aktivitas yang terbaik, sehingga alhamdulillah ia juga menjadikan siapapun sekali lagi yang beraktivitas dengannya menjadi orang-orang yang terbaik. Coba saja kita bayangkan, ketika Allah menurunkan Al-Quran pada atau melalui seorang malaikat, maka luar biasa ya, malaikat ini menjadi malaikat yang mulia, bahkan menjadi pemimpin para malaikat. Bahkan teman-teman ketika kita disuruh misalkan menyebutkan malaikat, satu nama malaikat, biasanya kan nama pertama kali yang terbersit dalam pikiran kita itu biasanya malaikat Jibril, bukan yang lain kan, gitu ya. Kenapa? Karena ini boleh jadi karena keterlibatan beliau, keterlibatan Jibril alaihissalam dalam menurunkan Al-Quran ini. Kemudian ketika Allah menurunkan Al-Quran pada suatu malam, maka malam ini luar biasa, menjadi malam yang penuh dengan keberkahan. Inilah kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Ad-Dukhan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kamilah kata Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an pada malam yang diberkahi. Tuh, jadi malam itu berkah. Ya, salah satunya karena Al-Qur'an turun di situ. Kemudian ketika Allah menurunkan Al-Quran pada suatu kota, maka insya Allah kota itu juga menjadi kota yang penuh dengan keberkahan. Coba saja teman-teman kalau kita lihat kota Mekah, kota Madinah, itu gunungnya, gunung batu. Kalau dari segi pandangan mata kita, rasanya tidak enak dipandang gitu saja. Batu semua. Kalau di Bali itu kan hijau-hijau di sini. Nah, itu banyak lautnya kan. Tapi kalau di Mekah itu kering, kerontang, ya keringnya luar biasa. Tapi karena di situ turun Al-Quran, masya Allah, itu menjadi kota yang diberkahi. Ketika Allah menurunkan Al-Quran pada seorang nabi, maka nabinya menjadi nabi yang mulia, yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya juga begitu, ketika Al-Quran itu hadir dalam kehidupan kita senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, maka insya Allah kehidupan kita juga akan Allah berkahi. Proses belajar yang kita lakukan itu akan Allah mudahkan. Tentunya begitu banyak kita contoh-contoh orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, itu Allah mudahkan proses pembelajarannya. Baik, nanti juga saya akan coba ceritakan, ada salah seorang siswa yang dia terlahir dalam keadaan cerebral palsy, tapi dengan Al-Quran ini beliau membaik dan bahkan beliau sampai hafal 30 juz. Siapakah beliau? Nanti insya Allah kita akan coba sampaikan. Nah, sahabat Al-Quran diberikan Allah Subhanahu Wa Taala itu tadi. Perkenankan juga Ustaz di kesempatan hari ini saya menyapa sahabat-sahabat yang hadir di Zoom meeting ini dengan sapaan yang tidak biasa. Nah, karena terlihat ini walaupun beberapa yang kelihatannya baru atasnya aja, beda wajahnya belum terlihat, tapi insya Allah ini orang-orang yang hebat luar biasa. Sehingga tentunya sapaan juga mesti dengan sapaan yang luar biasa. Maka sapaan saya untuk sahabat-sahabat ini adalah sahabat Al-Quran. Yang mudah-mudahan tentunya ini bukan sekali lagi bukan sekedar sapaan semata, tapi semoga ini menjadi doa bagi kita semua sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menggolongkan kita menjadi bagian dari sahabat Al-Quran. Amin. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah SAW, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran kata baginda Rasulullah, karena Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat, sebagai penolong bagi sahabat-sahabatnya. Ya, sahabat-sahabat yang dimiliki Allah Subhanahu Wa Taala, perkenankan pada kesempatan hari ini saya juga ingin coba share screen, gitu ya. Kita akan coba berbagi sekali lagi semangat terkait dengan Al-Quran ini. Jadi mohon izin sekali lagi saya coba share screen, gitu ya. Ya, sahabat-sahabat yang dimiliki Allah Subhanahu Wa Taala, nanti di antara kewajiban kita selaku seorang Muslim dengan Al-Quran. Nah, itu paling tidak nanti ada beberapa hal. Apa saja? Baik, di antaranya ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengomentari ayat Al-Quran di surat Al-Furqan, ayat yang ke-32. Nanti kalau sahabat-sahabat Al-Quran buka, letaknya nanti ada di sebelah kiri paling bawah. Juz halaman
Allah menjin suatu ketika Rasulullah mengadu Allah, kata beliau, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, sesungguhnya kaumku itu menjadikan Al-Qur'an sebagai suatu hal yang ditinggalkan. Nah, di antara manusia ketika meninggalkan Al-Qur'an, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang pertama itu adalah malam yaqra'il Qur'an fahuwa hajir. Barang siapa yang tidak membaca Al-Qur'an, maka dia termasuk orang yang meninggalkan Al-Qur'an. Lalu yang kedua, membaca Al-Qur'an iya, tapi dia tidak mau memahami, juga rupanya termasuk orang yang meninggalkan Al-Qur'an. Membaca iya, memahami iya, tapi tidak mau menghafal. Nah, rupanya ini juga meninggalkan Al-Qur'an. Lalu membaca iya, memahami iya, menghafalkan iya juga, tapi dia tidak mau beramal dengan Al-Qur'an, maka juga termasuk ke dalam kategori orang yang meninggalkan Al-Qur'an. Tambahan satu lagi, ya, maka ada 4 ya kewajiban kita seorang muslim dengan Al-Qur'an: membaca, lalu mentadaburi atau memahami, menghafalkan, kemudian mengamalkan. Satu lagi tambahannya dari Dr. Yusuf Al-Qaradawi, kewajiban kita dengan Al-Qur'an itu adalah mendakwahkan. Jadi mengajarkan, mengajak orang lain untuk senantiasa bersama-sama dengan Al-Qur'an. Nah, pada kesempatan kali ini, sahabat-sahabat Al-Qur'an, kita akan mengupas atau akan belajar, tidak sama-sama belajar bagaimana sih kita melakukan kewajiban kita seorang muslim. Salah satunya adalah menghafalkan Al-Qur'an. Nah, tadi kan kalau kata Ibu Rian Kawati, nah, jadi bagaimana caranya supaya belajar itu menghafal Al-Qur'an dengan efektif, gitu ya. Baik, di sini kita akan coba berbagi sekali lagi bagaimana sih cara menghafal supaya lebih efektif. Ya, sama-sama.